Bapak Ibu dan jemaat yang ada di tempat ini, Shalom. Juga kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kami yang ada di luar Jogja yang saat ini bisa mengikuti ibadah live streaming kita sore hari ini, kami ucapkan shalom juga. Selamat bertemu kembali, mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menikmati hadirat Allah sore hari ini. Dan percayalah bahwa Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber penghidupan, sumber penghiburan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita menyerahkan ibadah sore hari ini. Biar Tuhan yang sendiri yang bercampur tangan, Tuhan sendiri yang ada di tempat-tempat ini, sehingga Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah keselamatan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu buat sore hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami bisa datang bersama-sama menyembah Engkau Tuhan, bersama-sama mempermuliakan nama-Mu dengan jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini berada Tuhan.
Kiranya Tuhan Kau hadir dalam ibadah kami. Engkau melawat kami Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mari Kau menguduskan Tuhan, mengurapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semua untuk mendatangkan hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini mereka mengikuti live streaming ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam keberadaan mereka Tuhan. Mari Tuhan, tumpahkan tangan-Mu atas hidup mereka, supaya juga mereka terberkati dalam ibadah live streaming sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah penolong juru selamat kami. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Mari kita sama-sama mau naikkan pujian ini, dan kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati lawatan Tuhan, karena Allah akan bekerja dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Kita sama-sama menikmati kemurahan Tuhan, berada di tempat ini untuk mempermuliakan Tuhan. Hal yang ku rindu, kami rindu Tuhan berdiam di tempat ini Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu aku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari. Mari jemaat kami dahulu bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau
segala pujian syukur biarlah hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang layak menerima segala pujian sembah syukur kami Tuhan. Biarlah kami bawa hidup kami kepadamu sore hari ini Tuhan. Engkau jadikan kami ini bait suci-Mu Tuhan, bait suci yang kokoh di dalam Engkau Tuhan, di mana tempat orang datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menikmati firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita, yang akan mengokohkan iman kita kepada Allah. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa hidupku sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Tuhan. Penuhi hatiku sekarang, amin. Dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Amin. Rumah doa-Mu, rumah doa
agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Sore hari ini kami datang ke tempat ini oleh karena anugerah Allah. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami, baik yang ada di base camp ini maupun yang hari ini sama-sama beribadah menikmati live streaming Tuhan. Ya. Biarlah semua pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Allah. Haleluya. Kami buka hati buat firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar hari ini bukan cuma kami dengar, tetapi boleh kami aplikasikan di dalam hidup ini, supaya Kristus dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh beribadah di minggu terakhir di bulan Juli ini, dan kita bersyukur buat semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk di seri yang ke-6 tentang hidup yang hidup. Tidak terasa kita sudah masuk di seri yang ke-6, belajar bersama-sama tentang hidup yang hidup. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar bagaimana membangun landasan yang kokoh. Mari kita bersama membaca firman dari kitab Ezra, sebab kita sudah bersama-sama sepakat bahwa hari Minggu selama tema hidup yang hidup, maka kita akan belajar bersama-sama untuk membahas secara khusus dari kitab Ezra. Hari ini kita masuk di Ezra 3 ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama kitab Ezra pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Ezra pasal 3 ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampil para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat sebuah bangunan, biasanya kita akan terpesona ketika kita melihat apanya dulu. Kalau kita melihat bangunan, apa dulu yang paling kita puji biasanya? Bentuk bangunannya, catnya, apalagi letaknya, mungkin ya, bukan atapnya, pagernya, semua kita puji baik-baik. Kita puji, wah ini baik sekali, ini hebat sekali. Tetapi saudara, ketika Yesus mengakhiri khotbah di bukit, ketika Tuhan Yesus menjelang mengakhiri khotbah itu, dia mengajarkan tentang dua dasar sebuah bangunan yang menentukan kokohnya sebuah bangunan itu. Yang kadang orang lebih terkesima, terpana melihat warna, melihat bentuk bangunan, bahkan mungkin dari sisi nilai seninya yang begitu indah menurut pandangan mata. Tetapi Yesus bilang dua bangunan itu akan teruji manakala ada banjir, ada badai, dan ada angin topan. Kalau kemudian terujinya apa? Kalau bangunan yang dibangun di atas pondasi, yang di atas batu, maka ketika banjir itu akan tetap kokoh berdiri. Tapi ketika kemudian yang dibangun di atas pasir, maka bangunan itu kemudian akan menjadi roboh, rusaknya parah sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa ini Tuhan Yesus ajarkan? Karena pondasi itu jarang sekali dinilai, pondasi itu jarang sekali diperhatikan. Kenapa? Karena pondasi tidak kelihatan, namun yang tidak kelihatan itu menurut Tuhan justru jauh lebih menentukan daripada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu menentukan dengan apa yang tidak kelihatan.
Nah, Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam pembangunan iman. Banyak orang terpesona melihat penampilannya. Kalau setiap hari mungkin ketika baca di Alkitab, kamu sedang WhatsAppan ya? Enggak, baca Alkitab loh, gitu kan? Sekali-kali, baca Alkitab loh, wah keren banget. Sekarang rohani banget ya. Kenapa? Kemana-mana bacaannya Alkitab. Ngomongnya sedikit-sedikit puji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Baik sekali. Tapi berapa bulan kemudian ternyata orang itu sudah gak kelihatan lagi. Kenapa? Sekarang dia sudah tidak kelihatan lagi. Kenapa? Sudah kena penyakit yang seringkali ada di dalam gereja. Kecewa. Penyakit MUTUNG, mutung. Banyak hal yang kemudian orang mulai kelihatan, loh kok bahasa Jawanya jebule. Nah, saudara perhatikan, ini yang kelihatan kan orang bisa terkesima dari cara berpakaiannya, dari cara penampilannya. Tetapi perhatikan di dalam membangun bangunan iman kita, membangun landasan yang kokoh itu begitu penting karena itulah yang akan menentukan siapa kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Pertobatan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dia sudah bertobat. Bisa saja orang pakai topeng, kelihatannya baik, kelihatannya hebat, tapi sebenarnya di dalam hatinya ada motivasi yang tersembunyi di dalam pertobatan itu. Ada banyak hal yang tersembunyi sehingga membuat orang kemudian terpesona. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini juga menjadi satu ujian sebenarnya ini. Kita akan kelihatan ujian kita itu seperti apa, kondisi kita itu seperti apa dengan keadaan hari-hari ini. Apakah kita tetap menjadi pribadi yang berbobot imannya? Kalau berbobot tubuhnya, saya sulit jadi pendeta yang berbobot. Nah, saudara perhatikan, dan kita melihatnya di sini bahwa pertobatan itu hanya Tuhan, tetapi hati yang bertobat, semua orang harus tahu, harus melihat dampaknya. Hati yang bertobat itu harus bisa dirasakan, harus bisa dilihat, harus bisa didengar oleh orang lain. Kenapa? Karena dia akan menjadi surat pujian, karena dia akan menjadi pribadi yang menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupannya. Itulah makanya ketika kemudian kalau kita apa hubungannya dengan yang kita pelajari hari ini, membangun fondasi yang kokoh, membangun landasan yang kokoh. Di dalam kitab Esra ini satu gambaran yang bisa kita renungkan. Setelah 6 bulan mereka tinggal di Yerusalem, perjalanan dari Babilonia, dari Media Persia, kemudian tinggal di Yerusalem, dan mereka mempersiapkan bersama-sama sebuah bangunan bait Allah, bait suci yang lama sudah ditinggalkan dan sudah roboh. Lalu kemudian pada pada bulan yang ke-7 mereka memulai bangunan bait suci dengan membangun mezbah Allah, mempersembahkan korban sambil memuji Tuhan, berbalas-balasan. Di dalam konsep pembangunan ini perhatikan, ternyata mereka di dalam konsep satu membangun mezbah Tuhan, yang kedua kemudian memuji-muji Tuhan, mempersembahkan korban, dan yang ketiga memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sesungguhnya pemulihan di dalam bidang apa saja selalu dimulai dengan meletakkan dasar terlebih dahulu. Niat dalam hati lebih dahulu. Nanti pada saat ulang tahun gereja kita tanggal 27 kita akan belajar bersama-sama tentang alat sebuah alat. Saudara perhatikan, orang bekerja supaya mendapatkan harta. Orang berusaha untuk meniti karir supaya dapat kedudukan yang tinggi. Seringkali mengatakan bahwa itu sebuah tujuan. Kaya itu tujuan. Diberkati itu tujuan. Saudara perhatikan, banyak orang yang kemudian mengejar segala cara supaya bisa mencapai tujuannya menjadi kaya. Supaya mencapai tujuannya mendapat posisi yang hebat. Supaya mencapai tujuannya untuk bisa dikenal. Tetapi di dalam Tuhan itu bukan tujuan. Itu adalah alat. Alat apa? Tuhan bilang di dalam firman-Nya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kekayaan itu adalah harta kita. Posisi kita, karier kita itu adalah harta kita. Berkat keuangan itu adalah harta kita. Kesehatan itu adalah harta kita. Tetapi tujuan dari semua harta yang diberikan Tuhan, Tuhan mengatakan supaya Tuhan dipermuliakan. Permasalahannya orang kadang mengubah.
dari tujuan, dari alat kemudian menjadi tujuan, sehingga kemudian orang menghalalkan segala cara karena itu adalah puncak dari kesuksesan. Puncak dari kesuksesan sebagai anak Tuhan adalah bagaimana Kristus dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan dipermuliakan. Nah, itulah maka ketika mereka membangun bait suci, betapa pentingnya dasar yang kokoh. Sebuah bangunan yang kokoh, yang tinggi, dibutuhkan landasan atau fondasi yang kokoh pula. Entah itu di dalam kehidupan keluarga, entah itu dalam kehidupan berbisnis, entah itu di dalam kehidupan pergaulan. Maka landasan yang kokoh itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Sebab kenapa? Yang namanya nilai uang 100 rupiah, di 100 ribu katakanlah, dimanapun dia berada masih baik, sudah lusuh, atau mungkin ditemukan di mana saja, dia tetap akan bernilai 100 ribu rupiah. Bukan dari warnanya, tapi dari nilainya, dari value-nya, harganya. Emas juga sama. Dia mau ditemukan di kotoran kambing, dia mau ditemukan di gunung, dia mau ditemukan di mana, dia tetap nilainya emas. Itulah dengan kehidupan kita. Tuhan mau dimanapun kita berada, kita benar-benar menjadi pribadi yang bernilai. Itu bisa terjadi ketika landasan yang membuat motivasi kita itu bisa hadir, itu yang menentukannya. Ibadah juga sama. Datang ibadah, kita sudah berusaha berdoa dengan new normal ini, kenormalan yang baru. Saudara, kita akan teruji di sini. Yang punya kerinduan, yang menjadikan ibadah kebutuhan dengan yang merupakan ibadah kewajiban, itu akan kelihatan. Yang bekerja dengan kebutuhan, kerinduan, yang bekerja hanya dengan kewajiban, tentu akan kelihatan juga. Nah, itulah makanya fondasi itu menjadi penting. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan supaya landasan yang kokoh itu benar-benar terjadi untuk membentuk sebuah bangunan iman rohani yang menjadi kuat, supaya kita menjadi surat pujian sebagaimana moto kita sejak gereja ini berdiri pada tahun 2000. Maka kita sudah mencanangkan dengan hikmat Tuhan, Tuhan memberikannya menjadi surat pujian. Nah, saudara, kita akan belajar yang pertama, bagaimana caranya supaya kita benar-benar memiliki landasan yang kokoh itu. Yang pertama, kita baca Esra 3 ayat yang ketiga. Esra 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Saudara, perhatikan di sini ada satu hal yang unik. Mereka membangun mezbah, lalu mendirikan mezbah dan memberikan korban bakaran, lalu setelah itu menaikkan pujian. Tetapi sebelum itu dilakukan, ada satu yang dikerjakan oleh mereka, yaitu mengembalikan mezbah ke tempat semula. Mengembalikan mezbah ke tempat semula. Dan ini yang sedang dicari hari-hari ini. Kenapa? Orang mengembalikan mezbah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di bait Allah itu terdiri dari halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Dari timur itu halaman, kemudian ruang suci dan ruang maha suci. Begitu masuk halaman, jemaat akan dihadapkan dengan mezbah korban bakaran. Lalu kemudian di depannya ada kolam pembasuhan. Di depannya lagi pintu masuk ruang kudus. Di ruang maha kudus ada meja roti pertunjukan, ada kaki dian, lalu kemudian ada mezbah dupa. Baru kemudian masuk ruang maha kudus. Nah, membangun mezbah itu tidak sembarangan. Ternyata kalau begitu masuk ada mezbah korban bakaran, tentu mereka menempatkannya tidak di samping kanan, di samping kiri atau depan. Tentu ada di tempat semula. Di mana? Di pintu masuk, mereka masuk ke halaman bait Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau sekarang yang namanya bait Allah bukan sebuah bangunan, yang namanya gereja itu bukan sebuah bangunan, itu namanya gedung gereja. Makanya kita sedang mendoakan bukan gedung gereja yang hanya terbuka 1 minggu 1 kali, tetapi kita sedang mendoakan sebuah bangunan serbaguna
yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Kenapa? Karena gereja itu sesungguhnya apa sih? Gereja itu kita, tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal diam di dalam hidupmu. Jadi mezbah ada di mana? Mezbah kurban bakaran ada di mana? Ada di hati kita. Nah, permasalahannya untuk membangun, membangun mezbah, memberikan korban bakaran dan menaikkan pujian, maka mezbah korban bakarannya harus ditempatkan di tempat semula. Tempat semula yang seperti apa? Saudara perhatikan, Tuhan pernah menegur bangsa Israel karena mereka memuji Tuhan hanya dengan mulutnya, tetapi hatinya tidak. Menempatkan ibadah bukan sebagai sebuah kebutuhan, tetapi sebuah sampingan. Saya menikmati atau diperlihatkan ada satu umat Tuhan yang memberikan gambar kepada saya tentang pilihan ibadah hari ini. Jadi hari itu dia diperhadapkan kepada ibadah, ada 10 judul tempat bisa ibadah. Ya. Jam 7 di RCTI, jam ini di sini, jam ini di sini. Bahkan di YouTube-nya itu bisa pilih. Saudara perhatikan, kita mau pilih yang mana? Ada orang juga negur begini, pemimpin pujiannya gak tahu pilih pujian, pujiannya gak cocok. Perhatikan, pujiannya gak cocok buat siapa coba? Apa? Buat yang dengerin. Padahal pujian itu buat siapa? Buat Tuhan. Kok kita memuji Tuhan kok? Maka saya bilang, saya lucu ya kalau ada orang pujiannya milih. Nah kalau gerejanya satu kali ibadah 1000 orang, lalu worship leadernya harus pujiannya sesuai dengan menyenangkan jemaatnya. Setiap jemaat lalu request minta pujian ini, kira-kira jadi ibadah nggak? Nggak jadi. Di sini aja yang seperti ini, semua kirim, Pak saya pujian ini, Pak tolong pujian ini, nggak akan jadi ibadah. Waduh pujiannya nggak ngangkat, nggak asik ibadahnya. Lo ibadah kok tidak asik? Asik itu ya joget. Ini kan udah bergeser. Jadi ibadah bukan menyenangkan Tuhan, tetapi ibadah menyenangkan dirinya. Pujian menyenangkan dirinya. Makanya banyak orang gesek-gesek itu di gereja. Kenapa? Karena dia gak suka dengan ini, gak suka dengan ini. Padahal kalau ibadah datang tujuannya untuk apa sih? Ibadah untuk datang menyenangkan Tuhan, ibadah untuk datang menghampiri Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak peduli orang mempersembahkan apa, sebab kita mempersembahkan kita. Ketika mereka datang ke bait Allah membawa korban bakaran, imam sudah periksa dulu korban itu. Kakinya belas enggak? Kuku-kuku di kakinya bener enggak? Kemudian giginya gimana? Udah ada patah enggak? Ompong mah enggak cocok. Makanya saya untuk korban bakaran dan cocok. Ya. Saudara perhatikan, ini kemudian menjadi masalah. Dan nanti ketika kata imam, oh klop bener. Hari ini kan udah bergeser, bukan cuma ini. Wong tumpeng saja orang diuri nilai tumpeng, bukan lagi dari tumpengnya kok. Yang dinilai apanya? Hiasannya kan, ada tempe keringnya enggak? Iya kan? Ada ingkungnya enggak? Ada abonnya enggak? Di atasnya ada cabai enggak? Ada bendera enggak? Yang dinilai kan itunya. Padahal sebuah tumpeng itu adalah gambaran bahwa untuk menyembah Tuhan itu kita gak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Gak bisa yang di bawah itu paling jelek, yang hebat itu paling di atas. Nah di atas gak akan pernah ada kalau gak ada yang di bawah. Gak ada dikotomi gereja besar, gereja kecil, gereja kota, gereja desa. Gak ada di hadapan Tuhan. Semua kita ini bait Allah, tapi kadang siapa yang menggeser itu? Orang. Saudara perhatikan. Inilah makanya dikembalikan mezbah semula. Kalau kita memuji Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan sambil ukuran goreng telur matang. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Kira-kira pujiannya diterima Tuhan nggak? Karena menjadi ukuran matangnya telur. Atau wah suara pujian, kok suaranya cempreng, telingaku gatal dengar pujiannya.
Saudara perhatikan, lah mau cempreng mau tidak, saya pikir yang suara cempreng itu maunya suaranya merdu kok. Cuma Tuhan kasih suaranya cempreng. Supaya apa? Supaya ngerti bahwa ada suara yang merdu. Yang merdu suara jangan mengeledek yang cempreng, yang sumbang. Sebab kalau tidak ada yang sumbang, gak akan ada suara yang merdu. Harusnya begitu ada orang suaranya sumbang, datang, terima kasih karena suara sumbang membuat suara saya jadi merdu. Dulu sumbang saja laku, suaranya sumbang. Fals juga sama, Iwan Fals. Saudara perhatikan, itulah makanya kita bersyukur. Ini langkah awal yang dilakukan oleh Yosua dan Yerubabel sebelum dasar bangunan itu diletakkan. Sebelum mezbah itu didirikan, maka meletakkan mezbah itu. Kenapa? Karena itu yang benar, manusia sudah bergeser. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka anak-anak Adam kemudian berusaha untuk mendirikan mezbah. Pertanyaannya, letaknya kesalahan antara Habel dan Kain itu di mana sih? Apakah persembahan Kain itu lebih jelek dari Habel? Kenapa? Kain bertani, Habel beternak. Kan seorang peternak memang mempersembahkan ternak, seorang petani mempersembahkan hasil pertanian. Salahnya di mana? Yang pertama salah itu karena Habel memberikan yang terbaik. Is oke, memang itu tulisan begitu. Tetapi yang penting adalah tentang pondasi niat hatinya. Ternyata Kain mempersembahkan tidak setulus yang dimiliki oleh Habel. Itulah makanya ketika kemudian korban Habel diterima, kita baru ketahuan bahwa ternyata Kain motivasinya tidak baik. Itu dia kemudian ngiri, dia marah. Kalau film kartun sekarang mungkin mukanya merah, keluar tanduk dan berasap. Betul, perhatikan kenapa? Ketahuan. Siapa yang pernah tahu Ananias dan Safira itu korbannya jelek? Tidak. Yang tahu itu karena Tuhan lebih tahu. Rasul berkata atas nama Roh Kudus, sekiankah uang yang diterima? Ketidakjujuran. Nah, ini mezbah yang harus dikembalikan. Membakar korban bakaran di atas mezbah itu adalah cara yang harus dibuat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa untuk menghampiri Tuhan. Tetapi caranya harus benar. Ada letaknya benar, niatnya benar, motivasinya benar. Kalau semuanya benar begini, saya yakin Philadelphia Family, Philadelphia Ministry, kasih persaudaraan itu pasti akan terjaga. Kenapa? Karena orang tidak mungkin menyenangkan semua orang. Karena orang pasti sadar bahwa orang itu semakin dekat dengan seseorang, dia akan tahu kelemahan orang itu. Pada orang biasanya begitu senang tahu kelemahannya, dia akan menilai kelemahan itu. Nah, saudara perhatikan, itulah makanya mezbah gambaran komunikasi atau hubungan kita dengan Tuhan merupakan doa penyembahan yang merupakan hubungan pribadi. Makanya saya katakan menilai bahwa ibadah itu privasi, bukan publikasi. Dulu kan ada istilah, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Sekarang juga sama sih, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Kan gak kelihatan tangan kirinya, tapi tahu gitu ya. Supaya apa? Dipublikasikan kemana-mana. Yang penting kan publikasi, pergi. Saudara perhatikan. Nah, hubungan kita sempat terganggu karena dosa yang membuat ganggunya. Kita ini tidak ada yang benar. Kalau dikatakan masuk benar, ya memang kita nggak ada yang benar kok. Kita semua dibenarkan oleh karena Tuhan. Dan itulah makanya mezbah itu harus dibangun di tempat semula, tidak bisa di tempat lain. Dengan satu tujuan yang sama, motivasinya satu, supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau kita diberkati, yuk kita bersyukur dengan keberkatan itu, karena berkat itu bukan tujuan, tapi tujuannya dengan berkat itu dipermuliakan. Kalau kita sehat itu bukan tujuan, tapi tujuannya dengan kesehatan itu kita bisa permuliakan Tuhan. Kita karirnya bagus itu bukan tujuan, tapi dengan karir yang bagus itu mari kita muliakan Tuhan dengan itu. Itu tujuannya kita kembalikan. Demikian juga dengan memuji Tuhan. Di era new normal gak ada masalah mau jejernya 2 meter, 2 meter, gak apa-apa. Sebab jaga atau social distancing atau physical distancing itu gak jaminan kalau hatinya juga gak dijaga. Nah, mari kita bersama-sama. Akibatnya apa? Kita akan memiliki hidup yang hidup. Kita baca Esra 3 ayat yang ke-6.
Esra 3 ayat yang ke-6 berkata, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan meskipun dasar bait suci Tuhan belum diletakkan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, niat sudah ada, persiapan sudah ada, yuk kita bawa dulu itu kepada Tuhan supaya itu benar-benar menjadi rencana Tuhan. Itulah maka kita ada jadwal doa 1 bulan ini penuh untuk kita bisa berdoa. Sebagaimana kita mau Natalan 1 bulan kita berdoa, maka menjelang ulang tahun kita pun kita akan berdoa bersama-sama selama 1 bulan. Jadi di hadapan Tuhan, perhatikan, mengembalikan mezbah ke tempat semula artinya bukan fisik dulu, tetapi hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu yang harus diperbaiki. Yang kedua, menjadikan doa sebagai kebutuhan. Saudara perhatikan, kita baca di dalam Esra 3 ayat yang keempat. Esra 3 ayat yang keempat berkata, mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Di dalam ayat yang ketiga, mereka ketakutan karena mereka merasakan oleh penduduk negeri. Untuk itulah mereka mempersembahkan korban. Saudara, ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, kalian wajar, normal kalau kita punya perasaan was-was. Aduh, jangan-jangan, itu memang manusiawi. Kita gak perlu menegur orang yang begitu. Memang, tapi ayo kita kembalikan itu. Memang itu manusia, tapi mari kita bawa kepada Tuhan. Artinya apa? Untuk memulai dan membangun kehidupan doa yang kokoh memang tidak selalu mudah. Ada banyak teguran, ada banyak tantangan. Tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Nah, tantangan berikutnya, perhatikan, tantangan rasa takut, rasa khawatir, rasa malu, cemas terhadap makian, hinaan, ancaman, ejekan, dan sebagainya enggak ada. Berdoa saja kan sama. Kadang-kadang kita berdoa menurut porsinya yang dilihat. Ya kan, mau makan kalau porsinya banyak, menunya doanya lama. Kalau mungkin doanya menunya cuma sama ikan asin saja, doanya cukup mengheningkan cipta. Tapi ada orang yang berdoa juga kelihatan rohani banget, panjang disebutin. Tuhan tolong janda-janda, fakir miskin, anak telantar, tolong Tuhan. Tuhan bilang tahu itu. Tapi fakir miskin dan anak terlantar itu sudah ditanggung oleh negara. Undang-Undang Dasar pasal 34. Kita juga berdoa saja, Tuhan Yesus tolong genapi Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 34. Tapi Tuhan mau, sudahkah kita menjadi alat untuk itu? Menjadi alat untuk pemenuhan itu. Saudara, artinya apa? Kalau kita diejek dalam doa itu tantangan. Wah, sok rohani ya sekarang. Gak apa-apa. Dibilang sok rohani ya gak masalah. Tapi kalau terus-terusan memang kita akan menjadi orang rohani. Kalau baru diloke saja, ditegur sedikit saja, sudah muntir, itu sama saja, itu tantangan dari luar. Ibadah kayak gitu, ya mending begitu. Ya saudara, perhatikan. Nah, ini kita mau belajar hari-hari ini. Nah, tantangan berikutnya, tantangan dari diri sendiri. Untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa membangun mezbah itu, memberikan korban bakaran itu. Kenapa? Tantangan dari sendiri biasanya malas. Yang kedua, apa? Enggan. Yang ketiga, ngantuk. Ya, ngantuk. Di gereja juga ngantuk. Ya, yang menandakan bahwa kuasa kedagingan masih ada di dalam kehidupan kita. Dan itu memang semua pasti menghadapi. Untuk itu makanya jangan heran banyak orang kalau diajak ibadah itu, diajak doa, abot banget rasanya. Berat banget rasanya diajak doa. Diajak ibadah itu adalah pertemuan yang membosankan rasanya. Makanya sekarang ibadahnya dipercepat. Hore, dipercepat-cepat. Ya kan, 1 jam 1/4 selesai. Tapi itu pun belum tentu berangkat tuh. Alasannya kenapa? Wah, takut, wah gini. Saudara perhatikan, ada alasan. Bisa pilih di rumah, sel TV, begini, gitu kan. Nah, saudara perhatikan, tantangan dari diri kita bagaimana caranya. Paulus menyebutnya dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, disebutkan di situ, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Yang pertama, melatih tubuh dan menguasai sepenuhnya. Ternyata dibutuhkan perjuangan
berkorban, dan memiliki komitmen serta disiplin yang tinggi untuk memulai dan membangun kehidupan doa pribadi. Di jalan Pak, di jalan juga bisa kok kita berdoa. Di tempat kerja kita juga bisa berdoa. Dimanapun kita bisa untuk berdoa. Nah ini yang seringkali kita itu perlu penguasaan. Mau enggak? Siap enggak? Dimanapun kita. Ya permasalahannya kan tergantung kita menguasainya. Wong kita akan menguasai telunjuk aja susah kok. Telunjuknya mau pindah ke yang rohani atau yang rohani itu tergantung kita kok. Saudara perhatikan di sini, dan di samping itu harus memiliki jadwal rutin sampai kemudian doa itu menjadi kebutuhan yang menyenangkan. Kadang-kadang kan orang diingetin suka marah. Udah gede doa udah ada diingetin. Coba sih ada nggak di sini yang diingetin untuk ibadah malah marah? Ya kan? Kenapa? Karena kadang-kadang menganggap tapi kalau nggak diingetin, dulu saya kalau nggak ikut ibadah ini sentrik loh, ceklak gitu. Kenapa? Kami dari mulai sebelum sekolah sudah dididik. Nah itulah makanya yang pertama kita mau belajar membawa mesbah ke tempat semula. Sekarang yang kedua menjadikan doa sebagai kebutuhan. Yang ketiga kita akan belajar di dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-5 17 dan Efesus 6 ayat 18. 1 Tesalonika yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Efesus pasal 6 ayat 18 berkata, berdoalah setiap waktu. Tetaplah berdoa, lalu kemudian digenapi, dilengkapi dalam kitab Efesus, berdoalah setiap waktu. Saudara, kalimat yang mengatakan dalam kitab Ezra tadi, waktu pagi dan waktu petang, itu mengingatkan bahwa untuk datang ke hadiratnya itu, kita menikmati hadiratnya itu setiap hari bersama dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Karena di dalam waktu dalam Israel Yahudi pada waktu itu adalah jam 1 harinya jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Jadi pagi dan petang itu berbicara tentang sehari penuh. Nah ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya berdoa, tetapi kenyataannya hanya berdoa 1 kali saja. Ya, tidak teratur. Mungkin kita bisa 5 kali berdoanya. Bisa sih, waktu mau tidur, waktu bangun tidur, waktu makan pagi, waktu makan siang, dan waktu makan malam. 5 kali memang. Nah kita belajar bagaimana kita. Apakah itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi dasar yang kokoh? Atau banyak orang berdoa kalau kita memiliki keinginan saja, mengikuti persoalan saja, dan tantangan saja. Daniel seorang birokrat yang mempunyai jadwal rutin di dalam berdoa. Demikian juga seorang atlet, walaupun dia sudah terbiasa dengan olahraganya itu, seorang olahragawan maka dia akan terus berlatih. Padahal kenapa sih berlatih? Karena dia akan terus perhatikan. Kalau enggak ada pelatih dong. Klub sepak bola udah orang-orang pintar semua, mereka berlatih terus tiap hari. Nah kita ini kadang nggak mau berlatih, nggak mau melatih diri kita. Semakin dekat, semakin mengenal. Latihan yang tetap dan teratur merupakan kunci kemenangan dalam perlombaan iman kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kekristenan yang tangguh akan diukur, ditentukan oleh teratur atau tidaknya berdoa secara pribadi. Bukan doa kelompok dipaksakan, ayo kita bareng-bareng berdoa. Berdoa bareng tuh belum tentu doa bersama kok kalau yang satu ngantuk. Ya. Tuhan bilang 3 orang bersepakat. Nah kalau ada yang ngantuk sepakat nggak? Nah, tapi doa pribadi ayo. Jamnya kapan? Ya kita punya pilihan. Nah, saudara, segala sesuatu dapat dijangkau dengan doa. Hebat doa itu. Segala sesuatu dapat dijangkau dengan doa. Kenapa? Karena doa kan tidak mempunyai batasan. Apa sih batasan doa? Tidak bisa, kita bisa mendoakan orang yang di Amerika, bisa mendoakan orang yang di Amerika. Ya, kita tidak terjangkau. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi jangkauan dari doa kita. Nah saudara, di dalam kemanusiaannya Yesus juga punya jadwal doa yang tetap. Mari kita bersama-sama. Dan yang berikutnya adalah membangun tiang yang kokoh. Tadi katakan meletakkan dasar
kemudian membangun mezbah doa, kemudian berikutnya dengan memberikan korban bakaran. Yesus memberikan dirinya sebagai korban bakaran untuk dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga sama, ketika korban itu dipersembahkan, yang mempersembahkan korban itu akan pegang tanduk dombanya, pegang tanduk di mezbah korban bakaran untuk menyerahkan bahwa domba ini mewakili saya. Nah, sekarang mezbahnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Maka kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dan itu untuk dikorbankan itu perlu rasa sakit, perlu ada pengorbanan dari kita. Jadi perhatikan, bukan memberikan waktu atau bukan mencari waktu, atau bukan memberikan, mempersiapkan waktu. Bukan hanya cari waktu slow, tapi nyelake waktu. Ya, saudara perhatikan, kita belajar Esra 3 ayat yang ke-10, membangun tiang yang kokoh. Pada waktu dasar bait suci diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Raja Daud, Raja Israel. Saudara perhatikan, di sini kita melihat para imam dengan memakai pakaian jabatan. Artinya mereka memuji Tuhan itu bukan dengan sembarangan. Mereka memuji Tuhan dengan kebesaran untuk benar-benar sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Ada yang membawa ceracapnya, ada yang membawa yang lainnya, imam dengan pakaian jabatannya. Kenapa kita bisa tidak demikian memuji Tuhan? Karena banyak orang Kristen menganggap pujian dan penyembahan itu bagian dari ibadah. Sehingga kadang-kadang menganggap pujian dan penyembahan tidak penting. Yang penting kan firman Tuhan. Firman Tuhan juga nggak penting. Yang penting kan doa berkat. Tapi bagi sebagian orang, semuanya nggak penting. Apa? Yang penting kan saya hadir. Ditanya, tadi judul khotbahnya apa? Nggak tahu ya, tadi pas datang itu saya telat datangnya. Dan nama pengkhotbahnya siapa? Aduh, saya lupa. Tadi pas lagi nama itu saya pas di luar ngobrol dulu. Nah, kesimpulannya apa? Wah, saya lupa. Pas kesimpulan saya sudah ke luar lagi. Dan terus yang doa berkat siapa? Saya nggak tahu. Pas doa berkat saya sudah di parkiran. Dan dapat apa ibadahnya? Nggak terlihat di sini lah bahwa orang Kristen, padahal pujian itu bukan bagian dari ibadah. Penyembahan itu bukan bagian dari ibadah. Sesungguhnya pujian dan penyembahan itu adalah ibadah itu sendiri. Jadi kalau orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, kenapa? Karena itu ibadah kita. Perhatikan keseriusan para imam dengan memuji Tuhan. Pujian dan penyembahan, laksana tiang yang kokoh bagi bangunan iman, bangunan rohani kita. Allah bertata di atas pujian. Maka ketika kita memuji Tuhan, Allah tinggal diam bertata di atas pujian. Tuhan senang terhadap kita. Tuhan tersenyum kepada kita. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita ketika kita senang? Ketika Tuhan senang terhadap hidup kita. Saudara, kalau Allah tersenyum, waduh luar biasa, Allah bangga. Tuhan akan memberikan, kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan diberikan, ditambahkan lebih dari apa yang kita doakan, kata firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena pujian adalah tiang pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah ungkapan hati atas karya Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Apa itu pujian? Kunci pujian adalah pengalaman pribadi. Sebab orang yang punya pengalaman pribadi dengan Allah lah yang mampu memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau orang bisa memuji seseorang karena dia tahu betul pengalamannya. Kalau memujinya kata orang pasti gak serius. Oh, dia keren loh, kenapa? Saya tahu betul, saya sudah berkomunikasi. Paulus sudah perhatikan di dalam doa kita memohon kepada Tuhan. Tetapi dalam pujian kita menerima dari Tuhan. Doa itu seperti gini loh. Kalau kita tidak mampu, angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Itu doa, angkat tangan. Tapi pujian itu kalau kita membuka tangan, maka Tuhan campur tangan. Dua. Makanya Paulus dan Silas, firman Tuhan menyatakan, setelah mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan dengan suara nyaring. Dampak dari pujian dengan suara nyaring itu apa yang diterima?
Belenggunya terlepas. Dinding pintu-pintu penjaranya roboh semuanya. Saudara perhatikan, berdoa memuji Tuhan. Makanya setelah berdoa lalu memuji Tuhan. Doa itu permohonan, pujian itu menerima jawaban. Doa itu sekali lagi seumpama kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Pujian itu seumpama kita membuka tangan, Tuhan campur tangan. Kenapa kita tidak menerima jawaban dari Tuhan? Perhatikan, menantikan dengan sikap hati yang memuji. Kenapa? Karena banyak orang setelah berdoa namun sikap hatinya kurang percaya. Setelah berdoa, amin, tapi dia ya Pak, ya kan? Amin. Nah, terus kira-kira besok dari mana ya? Padahal tadi sudah amin. Ya kan? Itu berarti tidak setelah doa amin memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi balik lagi, atau kecewa. Dalam nama Yesus, amin. Tapi Pak, ini orang lain kok. Terus nanti piye. Kita perhatikan, itu kan udah memuji, udah yes, amin, tapi tidak keluar pujian. Marah atau tidak sabar. Tidak sabar kenapa? Belum dijawab sudah ganti. Firman Tuhan katakan, tetapi kalau anak manusia itu datang, masih adakah iman di bumi? Kita sudah berdoa, begitu Tuhan mau datang menjawab, kitanya sudah pergi. Daniel itu berdoa puasa 21 hari. Hari ke-21 malaikat Mikael datang. Kata malaikat Jibril, sebenarnya dari sejak engkau berdoa hari pertama, aku itu sudah siap memberikan jawaban. Tapi di jalan digusur dulu, diserang dulu, dihalangi dulu. Baru setelah Mikael datang, Gabriel turun. Itu berarti doa kita itu sejak kita mengucapkannya sudah didengar Tuhan. Cuma ada pribadi, oknum yang akan menggagalkan doa itu. Mbok menowo lagi berdoa, waduh dia orangnya kecewaan, kagolan, mutungan, wis ora sawajan, tak jogosi. Lalu orangnya mulai bosan. Bosan. Nah, saudara tidak sabar. Nah, untuk itulah saudara, penyembahan adalah tiang pengenalan akan Tuhan dan hubungan pribadi dengannya. Karena penyembahan adalah ungkapan hati kita atas kebesaran Tuhan. Dalam Ezra pasal yang ke-10, pasal 3 ayat 10-11 katakan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapa yang terlibat di sana? Kita bukan orang benar, kita orang yang dibenarkan, sehingga kita bisa menggenapi firman Tuhan. Doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan besar kuasanya. Cara memuji Tuhan, lagu pujian, itu sebenarnya ungkapan dari hati orang yang memuji. Mau lagunya kayak apa, yang namanya pujian ya sudah apa-apa. Saudara pernah nonton ada iklan yang katakan, orang tidur bukan karena nyanyinya enak kok, karena anaknya memang sudah ngantuk. Kenapa? Orang kan gak bisa tidur, tapi memang anaknya tidur. Tidur bukan karena dengar pujiannya, karena memang sudah ngantuk. Demikian juga Tuhan. Jangan malu kalau kita suaranya kurang bagus, gak apa-apa. Kalau yang suaranya bagus ngeledek, bilang saja, kamu harus berterima kasih loh sama saya. Kenapa? Kamu dibilang suaranya merdu karena ada punya saya yang tidak merdu. Saudara perhatikan, berikutnya adalah kandungan isi dari penyembahan dan pujian itu. Dan yang terakhir, sikap hati di dalam memuji Tuhan dan menyembah. Itulah tiang yang harus kita bangun, yang membuat Allah bertata di atas pujian. Selamat menikmati hidup yang hidup. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan sama-sama angkat pujian. Ku cari wajah-Mu Tuhan, temukan kasih. Haleluya Tuhan. Cari wajah-Mu, Ini kami Tuhan, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. ya Tuhan Yesus.
namamu. Ku dengar jawab, Ku dengar jawabmu. oh Tuhan yang selalu Oh Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku, seruan hatiku. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan. Mari yang ada di basecamp kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, Indah Kau Tuhan. amin Tuhan Yesus. Penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan. yang Tuhan dengan iman katakan, Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. haleluya. Ini kami Tuhan, kami Engkau sumber memelukkan-Mu, kekuatan kami kami. memerlukan-Mu Tuhan, kami memerlukan-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau Kami berseru Haleluya, 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 Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. iman dikatakan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Ya Yesus, Kau yang layak ditinggikan. segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Amin. Hari ini Tuhan kami bukan hanya mau membangun mesbah,
tapi Ya. kami rindu meletakkan mesbah kami di tempat semula. Ya. Kami memiliki motivasi yang benar dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Amen. Di dalam ibadah kami, dalam studi kami, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam usaha kami Tuhan. Ya. Keberhasilan itu alat, tetapi tujuannya adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan Amen. dengan apa yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan. Bila itulah yang menjadi doa kami, mesbah kami, kurban bakaran kami, sehingga ibadah doa kami bukan hanya sekedar saja, tapi Ya. benar-benar kami memberikan waktu sepenuhnya bagi Tuhan, dan kami mau membangun tiang pujian kami dengan kesungguhan hati, karena kami benar-benar menikmati Tuhan di dalam hidup kami. Terima Ya. kasih Tuhan buat karyamu, buat kesetiaanmu, buat penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam rumah tangga kami, Amen. dalam usaha pekerjaan kami, dalam segenap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, menyerahkan lingkungan yang ada di tempat kami, kota kami, Ya. provinsi kami. Biarlah Allah terus memberkatinya. Dari tempat ini kami melepaskan shalom, supaya Tuhan terus dinyatakan, kuasa-Mu dinikmati oleh setiap pribadi. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, dan kami siap untuk menerimanya. Kami menggenapinya dengan kami menikmati berkat yang dari Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan berjumpa kembali nanti pada hari Rabu untuk ibadah persetia, tetap dengan tema hidup yang hidup. Shalom, Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas